Di balik keindahan mawar, tersembunyi sebuah kegelapan yang mempesona. Mawar itu adalah simbol cinta yang tidak bisa diungkapkan dari sebuah hasrat yang terlarang. Di dunia yang tampak tenang, ada orang-orang yang terjerat dalam lingkaran berbahaya cinta yang tak terbalas. Selamat datang di alur cerita film yang akan mengungkapkan bahwa dalam keindahan yang paling memikat, ada juga duri yang bisa menjadi racun yang paling mematikan. Cerita dibuka memperlihatkan dua anak yang sedang berada di atas atap sebuah rumah. Di sana, anak laki-laki bercerita bahwa ia sedang jatuh cinta kepada seorang gadis teman sekolahnya. Seketika terlihat wajah kecewa dari teman perempuannya. Kemudian sang gadis melemparkannya hingga terjatuh dan tewas karenanya. Setelahnya cerita akan mengungkap siapakah gadis kecil pencemburu yang cintanya tidak terbalaskan itu. Adegan berpindah ke beberapa tahun setelahnya mengikuti rutinitas seorang atlet sepak bola bernama Scoot. Malam itu Scoot bertanding dan berhasil mencatatkan 1 gol untuk memastikan kemenangan timnya pada pertandingan itu. Di antara para penonton terlihat seorang wanita sedang memperhatikannya dari balik kegelapan. Selesai bertanding, Scoot pergi ke pesta yang diadakan oleh salah satu teman yang bernama Brooke. Memiliki paras tampan dan gemar berolahraga, tak heran membuat Scoot disukai oleh banyak wanita. Di acara itu, Scoot bertemu dengan Jules. Mereka akrab, namun mereka hanya berteman karena sejauh ini, Scoot membatasi hubungannya dengan perempuan demi berfokus pada cita-citanya sebagai pemain sepak bola. Saat sedang berada di luar, lagi-lagi terlihat seorang wanita sedang memperhatikannya. Untuk memeriahkan pesta malam itu, Brooke menantang Scoot dalam perlombaan berlari yang disaksikan oleh semua tamu undangan. Namun saat itu, Scoot terjatuh yang membuatnya kembali mengalami cedera. Sementara itu, Bess, wanita yang sejauh ini memperhatikan Scoot, hanya melihat dan tidak berani mendekatinya. Scoot, ia terus berlari untuk menjaga kondisi tubuh dan mempercepat pemulihan cederanya, yang mana lintasan larinya itu melewati kediaman Bess. Diketahui bahwa Bess baru saja pindah ke kota ini. Ia adalah gadis pemalu dan tidak memiliki banyak teman di sekolahan. Ia juga mengagumi Scoot, namun Bess hanya memendam rasa itu di dalam hatinya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dengan membaca buku. Tetapi meskipun begitu, seorang laki-laki bernama Jeff diam-diam menyukainya. Selesai jam pelajaran, Scoot menerima sebuah surat cinta dari seorang wanita yang tidak diketahuinya. Siang itu saat sedang berlari, tanpa sengaja Scoot menabrak Andy, salah satu rekan kerja Bess di toko buku milik David. Andy baik dan merupakan satu-satunya teman tempat Bess bercerita. Saat itu Andy melihat curahan hati Bess kepada laki-laki misterius, yang mana Bess ingin menjadi satu-satunya wanita yang ada di sampingnya. Tetapi tentu orang itu bukanlah Jeff karena Bess tidak menghiraukannya yang sedang berada di teras toko. Sedikit bercerita, Andy mengatakan bahwa sifat Bess yang pemalu mengingatkan masa mudanya ketika ia menyukai seorang pria bernama Brian. Andy yang tidak berani hanya terus mengirimkan surat cinta tanpa nama dan memperhatikannya dari kejauhan. Malamnya Bess kembali datang ke lapangan hanya untuk melihat Scoot berlatih dan kemudian pergi ketika Scoot menyelesaikan latihannya. Saat Scoot kembali ke rumahnya, ternyata Jules sudah menunggu di halaman. Jules memohon agar Scoot mengizinkannya masuk dan berjanji hanya ingin bercerita. Tetapi nyatanya Jules berbohong karena dengan agresif Jules membawa Scoot masuk ke dalam kamarnya. Namun, aksi itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba ayah Scoot memanggil, sehingga saat itu juga Scoot menghentikan Jules. Sebelum pergi, Jules menyempatkan diri mengambil gambar dirinya yang tanpa busana di handphone Scoot sebagai pengingat jika saja Scoot merindukan dirinya. Setelahnya, Scoot mengantarkan Jules keluar dan kembali menegaskan bahwa ia membutuhkan Jules sebagai teman yang akan selalu ada membantunya. Tentu Jules kecewa, namun ia cukup berbesar hati menerima kemauan Scoot.
Saat Jules tiba di rumah, terlihat seorang wanita mengikutinya hingga ke teras rumah. Di tempat lain, Bess baru saja tiba di depan rumahnya. Saat itu, Jeff sudah menunggu Bess. Ia datang hanya untuk berbicara, namun Bess tidak begitu berantusias menanggapinya. Jeff yang mengira bahwa Bess tinggal seorang diri menanyakan keberadaan orang tuanya. Saat itu Bess hanya mengatakan bahwa orang tuanya sedang pergi untuk meneliti kota, sehingga Bess harus menjaga jarak dengan siapapun sementara ini. Siang itu saat Brooke sedang berlari menuruni anak tangga, tiba-tiba seseorang menarik kakinya sehingga Brooke terjatuh dan mengalami cedera karenanya. Di kamarnya, Bess mulai mencari tahu tentang Jules di media sosialnya. Bess memperhatikan beberapa foto Jules, lalu Bess memberanikan diri mengirimkan surat meminta agar Scott mau datang ke kolam renang pada jam 9 malam. Bess merias dirinya dan berdandan cantik menggunakan baju pink seperti yang digunakan oleh Jules dengan harapan dapat menarik perhatian Scott. Namun harapan itu pupus saat jam sudah menunjukkan pukul 10:44, Scott tak kunjung datang kepadanya. Bess yang kecewa pada akhirnya membakar baju itu. Keesokan harinya, Scott yang sedang berlari menabrak Bess hingga terjatuh. Kejadian ini seperti menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Bess, di mana ia bisa berbicara dan berada sedekat mungkin dengan orang yang disukainya, meski tak berlangsung lama karena Scott harus menyelesaikan latihannya. Malam itu dari media sosialnya, Bess mengetahui kalau Scott akan pergi menonton. Bess mulai berlatih berbicara bagaimana menyapa dan terlihat anggun di hadapan Scott. Ia tampil cantik menunggu Scott di depan bioskop meskipun itu hanya ada di dalam khayal, karena pada kenyataannya Scott pergi menonton bersama Jules. Sepulang menonton, tiba-tiba seseorang keluar dari dalam lemari hanya untuk menyentuh dan membelai rambut Scott. Lalu orang misterius itu pergi dengan membawa foto keluarga Scott. Siang itu Jeff datang ke toko dengan berani meminta izin untuk membawa Bess pergi bersamanya. Bess menolak, tetapi Andy terus mendorongnya sehingga Bess pun pergi bersama Jeff berjalan-jalan di taman. Sebisa mungkin Jeff berupaya, namun hal itu justru membuat Bess menjadi tak nyaman lalu pergi meninggalkannya. Ia kembali ke rumah dan kembali berkhayal ada di samping Scott meski hanya di dalam foto. Sementara Jules, saat membuka jendela, ia menemukan tulisan terukir di kaca seolah ancaman agar Jules tidak mendekati Scott. Scott yang mengetahui itu mengira bahwa Jules sendirilah yang menulis itu untuk menggodanya. Namun tentu hal itu membuat Jules marah sehingga mereka pun terlibat pertengkaran. Saat pulang dari sana, Scott bertemu dengan salah satu guru yang bernama Nancy. Mereka berbicara tentang sebuah buku, lalu wanita itu meninggalkan nomor telepon agar Scott menelponnya jika sudah membaca buku yang dimaksud. Tanpa diduga, Bess juga berada di sana. Ia yang cemburu bertanya apakah Scott akan benar-benar menelpon wanita itu. Namun hal itu membuat Scott mulai curiga bahwa Bess adalah wanita yang selalu mengiriminya surat, juga mungkin menulis di kaca Jules. Ditambah lagi, saat Bess mengeluarkan lukisan pensil bergambar wajahnya yang sudah dibuang oleh Scott. Hal itu membuat Scott marah. Ia meminta agar Bess tidak lagi mengganggunya dan agar menjauhi Jules. Perkataan itu seketika menghancurkan hati dan keyakinan Bess, membuatnya tersadar jika cintanya tidak mungkin terbalaskan. Karena sebelumnya, lukisan ini membuat Bess cukup yakin kalau Scott juga menyukainya. Keesokan harinya memperlihatkan Nancy yang sedang berlari di pagi hari. Ketika melintasi hutan, tiba-tiba seseorang memukul Nancy membuatnya terjatuh dari ketinggian, sehingga Nancy mengalami cedera dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Malam harinya, tanpa sengaja Bess melihat Andy mendekati David dan pergi bersamanya malam itu. Sementara di gym, Scott yang sedang mengangkat beban kaget saat seseorang menyentuh rambutnya, membuat Scott terjatuh sehingga pelatih menghentikan semua latihan dan menganggap Scott tidak lagi mampu melanjutkan karirnya sebagai pemain sepak bola.
Karenanya juga Mike, ayah Scoot itu meminta sang anak agar lebih fokus pada pendidikannya saja. Saat sedang berlatih di kolam renang, tiba-tiba terlihat seseorang berdiri di pinggir kolam, lalu pergi setelah menjatuhkan handphone Scoot ke dalam air. Scoot mendapatkan handphonenya, namun Scoot tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Setibanya di rumah, Scoot mengetahui bahwa orang itu menggunakan handphonenya untuk mengirimkan foto Jules yang tanpa busana itu kepada semua orang yang ada di dalam kontaknya. Karenanya Scoot datang kepada Jules untuk meminta maaf dan memberikan penjelasan, namun Jules yang kecewa tidak bisa memaafkan Scoot. Sehingga Scoot yang menduga bahwa Bess adalah pelakunya mendatangi toko buku. Ia meluapkan amarahnya kepada Bess, namun Bess hanya diam tanpa mengucapkan kata-kata. Sampai Jeff datang membela, Scoot melayangkan pukulan yang membuat Jeff terjatuh, lalu Scoot pergi meninggalkan toko buku. Malam harinya Scoot kembali mendatangi Jules saat ia akan pergi ke pesta Brooke. Scoot memberikan penjelasan itu, tetapi Jules tidak bisa menerima penjelasan apapun darinya. Di tengah ramainya pesta, Jules menangis seorang diri di dalam kamar mandi. Saat itu Bess datang memberikan beberapa tisu untuknya. Setelahnya Jules memberanikan diri bergabung bersama teman-teman. Di sana, Jules minum-minum hingga membuatnya pusing lalu pergi ke lantai atas untuk beristirahat. Tak lama tiba-tiba, seseorang datang menyekapnya dengan menggunakan bantal. Hingga Jules tidak sadarkan diri, orang itu pun pergi dari sana. Saat tersadar, Jules yang syok segera turun dengan ketakutan. Melihat itu, Scoot segera mengantarkan Jules pulang ke rumahnya. Scoot meyakini bahwa semua yang terjadi pada mereka adalah karena ulah Bess. Scoot berencana melakukan sesuatu agar Bess menghentikan semua ini. Saat dalam perjalanan pulangnya, tanpa sengaja Scoot menabrak Andy yang tiba-tiba saja melintas. Karenanya Andy mengalami luka, sehingga Scoot berinisiatif mengantarkan Andy pulang dan membantu Andy mengobati lukanya. Saat mengembalikan kotak obat, tiba-tiba Andy memukul Scoot hingga terjatuh. Diketahui bahwa Andy sengaja menabrakkan diri dan melukai kakinya agar Scoot pergi ke rumahnya. Andy adalah orang yang mencelakai Nancy, menarik kaki Brooke, bersembunyi di dalam lemari kamar Scoot. Andy jugalah yang menyebar foto Jules dan berupaya menghabisinya di pesta Brooke. Sementara Bess, ia hanyalah pengagum Scoot tanpa sedikit pun pernah bertindak mencelakai seseorang. Malam itu Jeff yang mulai menaruh kecurigaan terhadap Bess datang ke rumahnya. Ia yang mengira bahwa Bess berbohong kembali bertanya tentang kedua orang tuanya. Sampai ibu Bess menyapa dari atas, barulah Jeff menyadari kesalahannya. Saat tersadar, Scoot sudah berada di ruang basement di rumah Andy. Tak lama, Andy datang menyapanya. Tiba-tiba Scoot berupaya melarikan diri, tetapi Andy menariknya hingga Scoot terjatuh dari tangga. Kemudian Andy menginjak kakinya. Kemudian dengan cepat Andy menyuntikkan obat penenang lalu membawa Scoot kembali ke tempat tidur. Keesokan harinya Andy bekerja seperti biasa, seperti tidak ada apapun yang terjadi. Kepada Bess, Andy kembali bercerita bahwa cintanya kepada Brian tidak pernah tersampaikan. Bahkan sampai Brian meninggal pun Brian tidak pernah tahu bahwa Andy adalah orang yang selalu mengirimkan surat cinta kepadanya. Kali ini Andy sudah menemukan lelaki lain pengganti Brian dan Andy berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Pulang ke rumah, Andy berdandan cantik untuk Scoot, tetapi tak lama David datang berkunjung karena tidak melihat Andy di toko buku. Andy sudah meminta David agar pergi, namun David bersikeras, sementara Scoot mulai merangkak dan mengeluarkan suara berisik, sehingga Andy yang tidak ingin rahasianya terbongkar pun menghabisi David. Setelahnya Andy turun ke bawah. Ia meminta Scoot agar melukisnya seperti Scoot melukis wajah Bess, dan Andy berjanji akan melepaskan Scoot setelahnya. Di rumahnya, Bess mengubur harapannya untuk bisa bersama Scoot. Ia membakar lembaran berita tentang Scoot dan membatalkan pertemanan mereka di media sosial.
Setelahnya Bess menghubungi Andy untuk bercerita, namun pesan itu tak kunjung dibalas sehingga Bess pun pergi ke rumah Andy hanya untuk bercerita. Sementara Scott, setelah melukis ia menggunakan pensil untuk melukai kaki Andy. Lalu Scott merangkak naik, di mana Bess yang saat itu sudah berada di halaman melihat keberadaannya. Bess segera masuk, namun tak lama Andy juga tiba di sana. Scott meminta agar Bess segera menghubungi panggilan darurat, namun Bess masih terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Sampai Bess melihat David sudah tergeletak, barulah Bess menelpon panggilan darurat. Bess mencoba pergi tetapi Andy menghentikannya. Ia memukul Bess hingga tak berdaya. Untungnya tak lama Jeff datang menyingkirkan Andy. Kemudian Scott menjatuhkannya ke basement dan mengunci pintunya. Beberapa hari kemudian terlihat Bess yang sudah mulai membuka hatinya untuk Jeff. Ia meminta Jeff untuk datang menemaninya ke kolam renang. Lalu dengan berani Bess menyatakan cintanya yang sudah tentu terbalaskan oleh Jeff. Di tempat lain, Scott juga mengubah pendiriannya. Malam itu, ia menerima Jules yang memang selalu ada menemani menjadi kekasih hatinya. Sementara Andy, ia berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan beberapa kejahatan yang pernah dilakukannya. Diketahui bahwa Andy menjadi dalang atas kecelakaan yang menewaskan Brian. Kemudian Andy juga mengakui bahwa ia adalah anak yang menghabisi teman laki-lakinya hanya karena cemburu. Andy akan mendekam di dalam penjara atas perbuatannya, tetapi Andy menutup kisah ini dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berada terlalu lama di satu tempat. Di akhir pertualangan cinta yang rumit, mereka menemukan diri mereka terbawa oleh arus emosi yang tidak terduga. Mereka terjebak dalam cinta yang mempesona, merasakan sentuhan lembut ketika hati mereka berdansa seperti kembang api di langit malam. Namun seiring berjalannya waktu, cinta itu seperti pasir di telapak tangan yang mengalir di antara jari-jari mereka tanpa bisa ditahan. Pada akhirnya, mereka belajar untuk melepaskan dan membiarkan cinta itu pergi ke tempat yang lebih baik. Dalam cerita ini, mari belajar bahwa terkadang menghancurkan perasaan bisa memberikan kebebasan yang tidak terduga. Ya, karena bunga akan mekar mempesona di musim semi setelah melewati dinginnya musim salju. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan, juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.